Pak Iksan, sumpah saya ditransfer 17.000 pernah, Pak. Itu udah bermacam-macam. Sampai Kang, saya nggak punya uang tapi saya pengen iklan di Mang Rambo. Gimana nih, Bu? Kirim aja makanannya. Sekarang berbalik, Pak, pikiran saya begitu, Pak. Karena lu kalau ngomongin duit melulu di konten, mau jadi apa gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Khusus di segmen kali ini kita akan ajak kaum milenial, anak muda bicara pada profesi yang lagi tren, profesi yang unik bersama Rambo Banten. Siap. Apa kabar Bang Opi? Alhamdulillah, baik-baik San. Jadi kita akan bahas influencer. Nah, sebelum kita bahas itu lebih dalam, saya justru pengen belajar ini. Jadi influencer, YouTuber, dan buzzer itu apa bedanya? Ada yang sama, ada yang beda sebenarnya nih, Pak. Sejauh Bang Opi tahu? Oke, halo. Nyapa dulu mungkin ya. Di Banten Podcast nih, Pak ya. Banten Podcast. Terima kasih udah mau ngundang Semit nih Rambu Banten. Karena kalau ngena Rambu Banten itu daber ya, pelestari bahasa. Tapi ada juga yang manggil influencer, Pak. Ada juga yang manggil buzzer, Pak. Setelah itu ada lagi yang manggil YouTuber. Komplit banget sepertinya gue ini ya. Tapi ya asik sih akhirnya, Pak ya. Ngomongin Rambo lahir dari awalnya cuma main-main aja sih, bercanda. Tujuannya buat bercanda sambil ngebantu masyarakat kecil mungkin ya. Karena udah lama tuh biasa masyarakat atau teman-teman yang, kalau di lingkungan saya sih anak-anak gaul mungkin Pak ya, kayak komunitas skateboard, BMX, breakdance atau apapun. Tapi saya melihat sisi lain ada masyarakat yang memang ngeluh aja, Pak. Ini apa sih kok masyarakat mengeluh begini, emang nggak ada tuh pemerintah gitu tuh. Saya kan nggak tahu, saya juga nggak tahu sampai sekarang pemerintah itu ada apa enggak. Tapi ya kita anak kreator, Pak ya, influencer, kita nggak pernah gua kerja jadi PNS atau apa gitu. Ya udah, gua hanya bisa ya ada handphone sekarang, Pak, era digital gitu tuh. Ini gimana caranya biar dapat duit nih ya, gitu tuh. Gimana caranya pemerintah nurut sama handphone. Tapi kan ya akhirnya kita gunain handphone, Pak. Kita gunain handphone semaksimal mungkin. Bagaimana sih caranya biar handphone ini mendapatkan uang dan bahkan bisa membesarkan nama seseorang dan nama pribadi gitu, Pak. Akhirnya saya coba-coba tuh. Saya ngedabing pakai bahasa daerah, Pak. Karena di Banten kan ada 5 bahasa: Jawa, Sunda, Lampung Cikoneng, Cina Benteng, dan Betawi Ora tuh, Pak. Saya menggunakan satu bahasa, Jawa dialek Banten, Jaseng mungkin dikenalnya, Pak. Itu video pertama biasa aja, hanya sekitaran teman-teman, tapi rame, Pak. Wah. Video kedua sama seperti itu. Video ketiga saya ngedabing film Rambo, Pak. Film Rambonya loh, yang dimarahin sama atasannya itu tuh, tentara kan ya. Itu saya dubbing, diganti satpam rumah sakit sama saya tuh. Menang satpam rumah sakit kayak gitu. Rambonya marah-marah ke atasannya tuh. Itu rame, Pak. Itu rame, puluhan bahkan jutaan yang lihat. Nanti dulu kata saya, ini kok bisa begini nih video gitu, Pak. Oke, saya pelajarin lagi. Oh iya, ini masuk di digitalisasi eranya gitu kan. Ternyata masyarakat itu yang dulu mungkin masih kecil, saya disuruh ngambil air, manasin air. Sekarang orang bangun tidur tuh handphone, Pak, yang dipegang. Oh itu, oke, targetnya itu berarti. Ya itu akhirnya jadilah Rambo, Pak. Kalau Bang Opi sendiri lebih nyaman disebut sebagai influencer, YouTuber, atau buzzer? Saya lebih nyaman dipanggil si Tou mungkin, Pak. Tou itu lebih suka dibilang bodoh aja, Pak. Oke. Karena udah banyak banget orang pinter kali, Pak ya. Orang pinter yang minterin, bahkan minterin masyarakat. Kayak gitu mungkin, Pak ya. Tapi asik, Pak. Akhirnya ya udahlah, apalagi kan di tahun ini memang ekonomi kreatif seksi, Pak. Jadi ngomongin influencer, saya melihat di 2019, Pak.
2019 itu cair-cairnya influencer itu Pak. Kenapa saya ngomong cair Pak? Jadi dari influencer ini juga bisa berpenghasilan ya? Bisa Pak, bisa banget. Coba cerita gimana itu caranya? Influencer itu Pak bisa jadi YouTuber. Influencer itu bisa jadi buzzer Pak, bisa banget. Tapi itu pilihan akhirnya. Ya kalau lu mau masuk ke buzzer apa dulu nih? Banyak Pak. Buzzer itu ada buzzer perhotelan, ada buzzer iklan, ada buzzer partai, ada Pak. Tapi kan akhirnya ada buzzer pemerintah juga ada. Influencer itu yang memang diambil untuk ngebantuin. Lu bantuin gua. Budgetingnya berapa? Gitu, negosiasi Pak. Oh, sumber-sumber pundinya itu dari mana-mana. Dari si pemesan, bukan dari hasil. Iya. Kalau dari hasil ada Pak. Hasilnya kan buat konten dulu kan. Nah kemungkinan kalau YouTuber hasil konten itu Pak. Maksudnya kita buat konten, akhirnya ada ngikutin beberapa peraturan yang YouTube udah buat. Nah itu YouTube juga bisa ngegaji kita. Tapi apa dulu nih untuk menjadi YouTuber? Rambo Banten sebulan udah berapa nih penghasilan rata-rata nih? Kalau Rambo Banten sebenarnya di YouTube baru mau main malah Pak, baru main kemarin ya. Tapi dibuatnya udah tahun 2017. Waktu itu belum terlalu tergiur sama YouTube. Saya masih penasaran Instagram kok susah banget buat dicari followernya Pak, dibandingin Facebook dan Twitter atau TikTok gitu ya. Kok Instagram beda? Ternyata memang Instagram itu Pak beda penggunaan netizennya ya. Beda itu dalam hal apa ya? Pola pikirnya Pak. Kalau di Facebook itu masih bisa nerima hoax. Kalau di Instagram tuh jarang Pak hoaxnya. Jarang. Rata-rata nggak tahu kenapa saya harus bilang pengguna Instagram cerdas Pak. Nggak tahu kenapa saya ngomong begitu, karena kontennya itu keren-keren Pak. Di Instagram itu walaupun hanya begitu doang ya punya Facebook lah Instagram juga, tapi penggunanya gitu tuh. Penggunanya lebih apa ya, nggak banyak komentar yang berlebihan. Ada yang parah tapi nggak berlebihan, dan itu rata-rata setiap komentar berlebihan bisa hilang Pak. Bisa kita tutup kayak gitu. Sedangkan Facebook kan bisa dibagiin tuh Pak. Bagiin terus kan. Instagram nggak begitu, paling di story ngebagiinnya. Tapi Instagram menghasilkan juga Pak. Kalau banyak yang belum paham nih ya, bisa ngedaftarin gimana follower udah banyak dan diakui publik juga jadi centang biru kayak gitu. Follower mengikuti akhirnya follower dilihat ya Pak ya. Dilihat, oh ini keren nih, ini followernya banyak, iklan gua. Gitu Pak. Jadi masyarakat. Jadi dari sisi iklan juga. Follower itu ngaruh Pak, berpengaruh. Tapi follower juga ada yang beli nih Pak. Ada yang beli, ada yang original. Yang beli itu terlihat Pak. Di like sama di insight. Kalau insight-nya dikit, like-nya dikit, tapi follower jutaan, nah itu beli tuh. Tapi kalau followernya cuma 4.000 atau 1.000, tapi yang nge-like-nya 500.000, insight-nya 1 juta, nah itu ori. Itu original. Ori, nggak beli. Follower tuh ada yang beli Pak, tapi ya lagi-lagi ya hak mereka itu mah, pilihan. Ya kalau memang pengen diakui karena beli, ya lu nggak asik. Sekolah kerja beli gua. Sekolah ijazah beli, kerja beli. Barang jadi kan kayak orang gila juga gitu. Tapi kayak ada implikasi sosialnya gak? Ya Pak. Kalau beli gitu ada. Ya akhirnya jelek juga Pak. Jeleknya di akun pribadinya itu jadi nggak bagus banget. Orang banyak yang paham loh sekarang Pak. Apalagi di era digital, orang-orang banyak yang paham antara follower asli dan palsu itu kelihatan. Kelihatan ya. Biarkan saja itu berjalan sebenarnya. Dan orang yang mau iklan tuh pasti ngeliat insight-nya, lihat dong. Dilihatin sama kita. Kok insight-nya begini sih? Kok followernya banyak, insight-nya sedikit misalkan. Itu berpengaruh loh Pak. Bisa jadi orang itu nggak jadi iklan. Tapi kalau followernya banyak, insight-nya banyak juga, wah itu mahal. Ya gitu, makanya Rambo juga dapat dari situ Pak. Insight-nya dilihat, oke jadi mang iklan, wah jadi iklan tuh Pak. Dapat penghasilan lagi. Tuh. Penghasilan lagi. Kan asik tuh Pak. Nah, Rambo Banten sendiri kalau dikaitin dengan politik dan pemerintahan, pernah punya cerita apa? Politik dan pemerintahan banyak nih Pak. Yang paling asik yang bisa diceritakan? Ini yang paling asik bisa diceritakan, menghasilkan juga atau enggak Pak? Menghasilkan. Oh yang menghasilkan ya. Sebenarnya bukan sombong Pak ya. Mungkin kebanyakan yang ditolak kali Pak. Kalau pemerintahan, iklan pemerintahan sih kayak misalkan iklan kepolisian gitu kan, pajak. Nah itu saya ambil.
iklan KPU itu saya ambil. Tapi kalau iklannya DPRD, pencalonan siapa gitu kan, kayaknya nggak ada itu Pak. Kenapa ditolak? Bukan ditolak Pak, saya lebih mencintai masyarakat aja nih. Harapan saya itu masyarakat nggak berantem. Di akun saya jadi damai, ceria, gembira gitu, bahkan seneng gitu. Bully-bulian masing-masing nggak masalah, tapi kayaknya kalau ngupload kan negatif banget Pak ya. Kalau politis itu, saya ngupload misalkan salah satu pencalonan gubernur, bupati atau wali kota atau DPRD, saya upload, jangan lupa lur pilih ini, pasti berantem itu. Atau sayanya yang habis Pak. Oh Rambo ternyata gini-gini. Tapi alhamdulillah Pak, dari 2017 saya nggak pernah ngupload itu di Rambo Pak ya. Tapi kalau di pribadi oke. Di pribadi pasti saya ngupload tuh, ada pilihan gitu Pak. Jadi Rambo Banten menghindari polarisasi supaya tetap ceria menjadi masyarakat Banten. Apa namanya, channel yang asik lah gitu asik Pak. Dan bisa dinikmati oleh semua orang. Paling atau saya mengajak untuk netizen misalkan dari KPU, Mang Rambo bantu saya untuk besok nyoblos, no money politik, no apa-apa gitulah macam-macam. Nah itu baru saya tuh bikin tegang semuanya tuh. Lur misalkan, saya buat video aja 1 menit, atau bikin konten apa gitu, atau saya ngomong doang, awas ya, sing nerima duit saya keteu misalkan. Nyoblos sepisan saya keteu wongnya sugih sih tinggalaken gitu tuh. Ya kan rata-rata begitu Pak. Jadi lupa ya, pertamanya doang nasi bungkus manis nih, besoknya pahit lagi. Kan ada yang kayak gitu. Makanya saya lebih ngasih tahu biar orang-orang cerdas loh kalau milih. Jangan asal sembarangan, kan belum tentu yang lo pilih itu asik orangnya gitu tuh Pak. Nah kalau konten Rambo Banten sendiri kemana ini arahnya? Konten Rambo Banten lebih ngangkat tentang Banten sih Pak sebenarnya. Tapi untuk YouTube kali ini saya ngangkat lebih asik sedikit nih Pak. Saya pengen ngangkat semua yang ada di Banten. Mau bahasanya mau terkait open BO kayak Pak. Mau terkait mabok kayak Pak. Mau terkait anak skateboard ngejungkur balik gitu kan, atau korupsi gitu kan. Kreatif itu banyak Pak. Ngomongin kreatif itu, korupsi mungkin kreatif yang berlebihan kata saya itu Pak. Kreatif korupsi itu ya. Tapi di konten Rambo ini saya lagi ngangkat YouTube, nanti mungkin terkait politik adalah beberapa orang diundang. Tapi saya untuk saat ini ngangkat anak-anak muda dulu Pak. Kemarin saya ngangkat cewek yang memang, Mang, gue ini dibully aja gara-gara gue foto sedikit beligir. Pak Iksan tau beligir nggak? Beligir tidur di jalan? Salah. Beligir itu telanjang Pak. Yang ngomong itu cewek Pak, cantik banget. Ya kenapa lu malu gitu kan, lu dibully? Iya gua kan dipoto dibayar. Ya terus ya gue terima. Ya terus kenapa lu takut dibully? Ya kan gua kalau ngonten sama lu gue takut dibully. Rambo Banten banyak penontonnya, ngapain harus dibully lo? Itu penghasilan lu, hak lu lah, itu pilihan hidup mah. Saya lebih ngangkat yang begitu-begitu Pak. Di luar sisi lain kayak gitu. Tapi ada lagi, ya saya sama Mang Bagja sebenarnya. Mang Bagja yang memang orang disabilitas yang dia bisa ngonten kok. Dia semangat gitu tuh. Rambo Banten harus yang, saya lebih pengen tampil beda aja Pak dari influencer yang lain. Jadi Bang Opi, ini buat sahabat muda Banten Podcast yang ingin mengikuti jejak Bang Opi jadi influencer, penghasilannya menjanjikan ya? Penghasilannya menjanjikan, tapi kalau Rambo tidak kadang-kadang ini berbalik Pak sebenarnya Pak. Saya otaknya berbalik Pak. Ketika orang, ini serius nih, endorse yang jutaan puluhan juta ada itu Pak. Tapi ada juga yang Kang endorse, Kang saya punya uang 150, anak saya sekolah sekarang online, harus beli kuota 70.000. Terus saya harus masak 50.000, Kang sisa 30.000. Maksudnya gimana sih Bu, kata saya tuh. Kang saya tetap pengen ngasih Kakang. Pak Iksan sumpah saya ditransfer 17.000 pernah Pak. Itu udah bermacam-macam. Sampai Kang saya gak punya uang, tapi saya pengen iklan di Mang Rambo. Gimana nih Bu, kirim aja makanannya. Sekarang berbalik Pak, pikiran saya begitu Pak. Karena lu kalau ngomongin duit melulu di konten, mau jadi apa gitu tuh. Banyak masyarakat kecil yang memang lu belum tahu nih. Nah, lu harus bisa bandingin antara toko, pemerintah, sama orang yang baru mulai online Pak, usaha itu Pak.
Ada mungkin ya, gue nggak tahu masalah influencer atau enggak. Yang pasti gue pernah marahin anak buah dulu, pernah punya tim pak. Harga semua disamain 500.000 semua. Kata gue, lu nggak punya polo apa, kata gue. Tanya usahanya online mang. Ya lu tanya, mang baru dipecat lah, itu goblok lu berarti. Lu jangan nyuruh orang buat bayar 500.000, dia nggak punya duit, udah barter aja. Kirim ciloknya ke rumah, gue yang packagingin, gue yang iklanin gitu. Jangan lu paksa 500.000 lah, pemaksaan lu nggak bisa begitu. Kalau Rambo nggak begitu pak. Kalau Rambo, lu nggak punya duit ngomong nggak punya duit, tapi mau iklan ke gue, barter jadinya. Udah jadiin barter aja, kita iklan, kita senang-senang di sosial media. Toh sosial media bukan punya lu barengin aja, cuman emang akunnya punya lu, tapi bisa kali buat ngebantuin sesama sama dikit-dikit gitu pak ya. Kalau polanya duit terus, waduh. Artinya banyak klien yang datang justru ya. Asik pak. Saya ngalamin nikmat banget. Ketika ngebantu, mereka ngebantu lagi akhirnya pak. Sampai tiap lebaran ada pak yang namanya ngirimin bonteng suri pak. Gara-gara dia itu diiklanin model bonteng suri gitu, saya iklanin, dia ngirim terus tuh pak. Sampai ini 4 tahun kesini pak. Jadi asik. Nah teman-teman influencer juga harus bisa ngerasain itu. Lu belum pernah kan dikirimin bonteng suri dari Banten Selatan. Itu asik pak. Influencer kan beda lagi. Ada youtuber kadang berpikir, gua digaji sama YouTube, lu nasehatin gua, lu ngasih apa ke gua? Udah lu nggak usah. Ada juga youtuber begitu, influencer juga ada yang begitu pak. Ya gua hidup dari internet man. Lu tiba-tiba nyuruh gue buat jangan begini, mereka nggak bisa diatur pak. Makanya sistem ekonomi kreatif paling orang-orang yang nggak bisa diatur, dan ada juga yang bisa diatur. Jadi sehari berapa jam intens dengan gadget? Kayaknya udah kayak adik kakak pak kita pak. Kalau udah main internet pak, parah pak. Saya ini keluarga nggak ada yang pakai kacamata pak. Akhirnya handphone lagi ngelihat apa perkembangan aplikasi nih, Instagram, YouTube, TikTok pak, itu ternyata ngasilin duit. Oke, gue kerja lagi. Itu kalau paham pak, serius pasti ngejar semua, termasuk di YouTube. Gimana cara memulainya? Memulainya lu harus tentuin dulu konten lu mau kemana nih gitu. Apa yang jarang, yang udah ada jangan lu ikutin juga. Yang lagi tren misalkan, yang trennya juga bukan ngasih sembako sampah juga, itu kan negatif gitu. Tapi pak, yang negatif rata-rata yang dapat duit pak. Gitu. Kenapa saya ngomong itu? Kita ngomong Yonglek pak, rapper yang ngebully Saikoji dan yang ngebully rapper legend lah gitu pak. Tapi dia naik pak setelah dibully sama netizen, dibully bahkan mau dilaporin. Rata-rata nggak tahu kenapa yang negatif yang naik pak. Sedangkan kita yang konten besar gitu pak ya, maksudnya ngulik ide dan gagasan gitu kan. Kreatif itu ide dan gagasan pak. Lama durasinya. Nah saran Rambo Banten kalau mau mulai yang negatif atau yang positif? Harus positif pak. Negatif mungkin gue nyaranin ada sedikit. Negatif tuh misalkan kayak ini rame loh di aplikasi yang ngomonginnya BO, kenapa nggak lu angkat gitu? Jangan ngomong doang. BO itu apa? BO itu booking online, misalkan mesen pecel pak dari online shop kayak gitu pak. Itu kayak gitu pak. Jadi yang lagi rame harus dinaikin sebenarnya. Yang di bookingnya itu apa? Yang di booking itu bisa pak, Kang anterin saya kayak gitu kan ya pak ya. Atau bisa juga hiburan pak, bisa juga seperti itu. Kan lagi naik tuh pak ya kan. Nah yang harus naik itu ya dinaikin. Bang Opi, yes, tarif BO itu berapa? Saya melihat saya melihat ngeri juga nih pak kalau dilihat-lihat pak. Teman-teman di sosial media pak ya, semua harus bisa dijelasin pak. Tapi lagi-lagi kok ini lagi rame amat sih, kok ada BO segala kayak gitu tuh pak. Emang tarifnya berapa? Saya penasaran, saya tanya, ternyata dari 150 sampai 1 juta itu ada pak. Itu di mana? Di lokal atau di luar Banten? Lokal juga ada pak, Banten juga ada. Nih kurang ajar itu tuh. Tapi ya siapa sih yang nggak suka gitu tuh pak? Pasti ada gitu dari teman-teman. Bahkan lu jangan-jangan diam-diam lu download gitu kan, jangan-jangan lu online, lu tiba-tiba naik motor sendiri atau naik Gojek kemana, lu ke situ tempat. Ada itu. Aplikasinya? Ada pak. Coba disebutkan Bang Opi. Lu tahu kan? Mungkin tahu itu pak. Ya akhirnya kita harus naikin itu pak, konten-konten. Enggak, karena apa? Itu konten yang bagus pak. Ya lu jelasin aja gitu tuh antara negatif dan positif. Ya positifnya di pembuka dan penutup lah, di tengah-tengah boleh negatif. Konten tuh harus dibuat. Bahkan isu pak, itu kan isu pak.
isu, ide dan gagasan menjadi isu yang baik, negatif juga ada, tapi jadi baik lagi gitu kan. Jadilah konten terbaik. Nah, kalau influencer itu semua usia atau khusus? Influencer semua usia, Pak. Influencer itu kan menginfluence ya. Setiap penontonnya melihat itu pasti gua keren banget anjir nih. Oh, lucu banget gitu tuh. Oh, asik nih. Ilmu nih gitu tuh. Atau keren untuk dicontoh. Nah, makanya influencer nggak boleh nyontohin tawuran. Nggak boleh nyontohin gimana ketika lu menginspirasi orang, lu ngasih yang negatif semua, nggak boleh juga, Pak. Ya pasti kan ada yang ngikutin. Masa, ayo guys semua korupsi, ayo, masa begitu kan nggak asik juga, Pak ya. Ajak dong, ayo guys gitu tuh. Ayo buat konten yang positif, ngajarin anak-anak bagaimana belajar, membuat konten YouTube. Jangan ayo guys ada duit berapa itu, proyek 3% ya korupsi, jadinya kan nggak jelas gitu, Pak. Mending membuat konten yang positif, mengajak teman-teman untuk kreatif, karena kreatif itu menghasilkan loh, Pak. Selain menghasilkan duit, yang korupsi juga nanti ngasih kok ke kita gitu. Coba lo iklanin gua dong gitu, biar gua jadi lagi enak korupsinya lagi gitu. Kayak gitu, Pak. Jadi asik nonton itu, Pak. Nah, menjelang 2024 nih, udah banyak berarti menjelang 2024, Pak, yang pesan untuk di influencer. Kalau Kerambos untuk saat ini belum, Pak. Tapi seperti ada yang mendekat-dekati, nggak jelas, Pak, sebenarnya. Lu harus sehat, weh. Ainan dia. Jadi udah mulai aneh perilakunya. Dari mana partai? Macem-macem, Pak. Mungkin bisa jadi nih LSM dari partai, bisa jadi ini teman-temannya orang-orang partai, kan nggak tahu kita, Pak. Tapi yang saya lihat mereka ke situ. Dan kalau menguntungkan diambil kan? Belum tentu juga, Pak. Soalnya saya bersama anak-anak bengal. Saya juga ngeri, Pak, ya. Karena apa, teman saya itu banyak, Pak. Bahkan yang saya jelaskan tadi, teman saya itu ada yang sampai sekarang nggak pernah mau nyoblos, Pak. Kenapa? Nggak percaya, Pak. Nah, sekarang kita nyoblos, nggak tahu wali kota, nggak tahu bupati, nggak tahu gubernur, Pak. Kita 2 periode nyoblos dia, ternyata korupsi. Nyesel kan, Pak? Mending ngapain gue nyoblos gitu tuh. Nguntungin gua enggak, ngebangun Banten enggak misalkan gitu, Pak. Korupsi ya gitu tuh. Kan nggak jelas gitu, Pak, jadinya. Mending gue buat konten aja, dari internet juga dapat duit gitu kan. Dapat duit, kalau yang bengal ya udah, dapat duit, kumpulin BO lagi gitu tuh. Aduh, Pak Iksan mudah-mudahan nggak stres nih ya. Konten begini amat nih, gue nggak enak sama orang tua nih sebenarnya. Tapi harus tahu, Pak Iksan, kegiatan orang-orang sekarang tuh berbeda loh, Pak. Di generasi Bapak dan generasi kita tuh jauh. Apalagi sekarang udah masuk ke generasi YZ kan. Itu polanya mereka udah membantah, Pak. Bang Rambo BO terus, produser tuh pengen. Biarkan mereka tersesat, Pak, tapi nanti dibenerin lagi, Pak. Banyak yang diam-diam kok gitu. Aduh, ya. Nah, implikasi dari kepedulian sosial influencer tuh tercipta. Apa tuh, Pak? Implikasi dari terbentuknya kepedulian sosial dari influencer. Kepedulian sosial ya. Saya awalnya melihat-lihat juga, Pak, di sosial media ya. Banyak loh masyarakat yang Masyarakat yang memang lu harus bisa deh kayaknya ke situ. Jangan lu di sini aja nih. Oh, itu ada loh masyarakat miskin yang memang ada sih gerakan-gerakan dari relawan, tapi bisa kali influencer juga untuk ngebantuin itu. Influencer enak, Pak. Lu bisa buat flyer atau lu buat video sama dia, ibu-ibu atau bapak-bapak itu, Pak, kok rumahnya hancur gini sih gitu tuh. Kok bisa sih, maksudnya nggak ada yang merhatiin gitu kan, pemerintahnya ada. Kok bapak ini, itu bisa diupload, Pak, di influencer dan rame, Pak. Saya yakin itu. Kayaknya teman-teman influencer bisa deh, dimanapun ya, Pak ya. Lu lihat tetangga aja dulu. Siapa tahu di tetangga lu tuh kayak gitu, Pak ya. Ya sosial kan bukan dari situ aja juga. Ada juga macam-macam kayak ngadain event yang memang event kreatif dari kuliner yang lu bantu tuh yang mana dulu. Kalau misalkan ada yang bimbingan dari pemerintah ya jangan juga. Ajak yang belum, yang baru mulai, ajarin mereka gitu. Itu kan sebagian dari sosial, Pak. Nah, setelah mereka paham, asik. Kalau belum paham, lu asikin gitu kan, lu kasih tahu nih caranya begini. Dagang itu nggak harus sekarang live aja gitu.
nggak harus offline aja, bisa online lo. Ini aplikasi yang harus di-downloadnya enak pak. Kalau paham pak, orang usaha sekarang itu enak. Ada Shopee, ada macem-macem sekarang kan. Bisa lo daftarin, bahkan kalau misalkan nanti basi, enggak, lo bisa bikin frozen di situ. Pola-pola itu pak. Nah kita harus bersosialisasi untuk mengajarkan teman-teman yang bagaimana pelaku ini baru mulai usaha gitu pak. Harus bisa, teman-teman influencer tuh harusnya begitu. Ini saya melihat pak di Banten influencer mungkin masih campuran ya, masih ada yang berkebutuhan pribadi, masih ada yang bodo amat lah gue bikin konten sendiri. Saya ini sebenarnya mau buat komunitas influencer se-Banten. Insya Allah nih pak. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kalau bakal ada masalah di mereka itu pak. Kayak misalkan ngupload terus masalah hukum, ternyata uploadannya nggak benar, dihujat. Influencer kan nggak tahu itu. Kalau artis ya ada tim hukumnya pak. Influencer tuh nggak ada loh pak. Kita bisa aja dijaring, ditangkep gara-gara uploadan hoax atau apapun pak ya. Rambu-rambunya biasanya apa? Ya rambu-rambu pak. Rambu-rambu itu maksudnya yang supaya nggak terjerat hukum dalam ya banyak sih pak. Ya makanya kan kadang influencer juga kepancing pak, kayak ngeliat berita, akhirnya dia ngomong, sedikit ditowel sama netizen, so cantik lu, dia berani ngomong untuk ngungkap apa gimana gitu kan, kayaknya nggak keren gitu pak influencer kalau marah gitu. Ya lu harus cintain netizen yang follow lu gitu tuh. Bahkan lu ajar, makasih, mungkin gua nggak cantik tapi gua pengen ngajak lu buat cantik, ayo kapan mau ngevlog, lu ajakin begitu aja. Netizen yang galak itu bukan galak pak, bisa jadi lu ada sedikit kesalahan yang nggak pas di netizen nonton itu kan, kalau lama-lama so cantik nih orang, kalau lama-lama so ganteng, so keren gitu kan, sedangkan perilaku lu nggak bisa turun ke teman-teman yang memang harus diperhatikan kayak gitu. Lu ngerti sendiri aja tuh gitu, tapi lu nggak apa gitu pak. Banyak kan pergerakan yang memang harus lu jangkau, lu kerjain gitu tuh pak. Influencer tuh harusnya menginfluence orang. Ini masih banyak nih, kayaknya harus dibuat, harus kita kasih tahu. Maksudnya ya hati-hati, lu ngonten juga bisa kejagain sama kita gitu kan. Dan sekarang pak rata-rata mereka juga itu banyak pak yang noel-noel kayak, bikinin dong video tentang apa, tentang gua ya, akhirnya kan pencalonan itu kan ya, maksudnya biar bisa ngejagain itu gitu pak. Ya kalau sekiranya lo mau ngambil silakan, tapi harganya jangan murahan banget gitu pak. Konten itu mahal pak, minimal orang-orang yang di Banten termasuk orang-orang politik, partai apa, lu harus hargain lah karya-karya mereka gitu. Mereka nggak murahan bikin konten itu, nggak kayak lu buka Aqua lu minum tegak, ini packaging pak. Sebelum jadi Aqua ini gitu tuh, ini air diambil dari pegunungan dulu, dites dulu kan, dibuat desain, masuk ke packaging baru produksi baru jadi produk. Itu kreatif, jadi hargain kreatif pak. Makanya kenapa harus dibuat komunitas, biar lu mahal semua, nggak murahan gitu kan, nggak murahan kayak koruptor. Kayak begitu pak. Ya kan kita nggak boleh murahan pak ya, harus mahal lah. Jadi manusia itu kan Tuhan menciptakan kita begitu sempurna dan harus mahal gitu. Nah Bang Upi, gimana caranya supaya konsisten dalam proses kreatif? Konsisten dalam proses kreatif harus terus bergerak, nggak boleh megegeg. Megegeg itu ngegeter aja, masalah dikit selesai, nggak boleh. Lu harus jalanin. Mau ada yang mentung kayak dari belakang, lu tetap kreatif aja, ngonten aja terus. Ada hal apapun lu segera buat, kalau itu positif pak, gitu kan. Lu buat konten nggak boleh harapan, gue buat konten lah biar dapat duit, nggak gitu juga, enggak. Tapi lu buat konten aja dulu nih, buat konten terus, jangan berhenti, konsisten. Jangan tiba-tiba udah viral juga, tiba-tiba ada di sebelah sini sebelum viral itu, gue mah enggak anti politik. Enggak, politik udah digunakan oleh semua orang kok. Tapi politiknya kan ada politik praktis gitu kan pak. Tapi kalau lu nya menganggap gue anti politik, tiba-tiba lu main plek, diambil sama orang 1 miliar, mau nggak? Jadi orang politik kan dongo juga gitu pak. Maksudnya kalau lu mau turun udah politik main aja semua. Oke Bang Upi, terakhir gitu. Jadi saran buat para pelaku BO, salah. Segerakan terserah, kalau itu hak bapak sih. Jadi saran untuk para
influencer pemula. Saran untuk influencer pemula, gue berharap lo nggak cuma lu cuma mau pansos doang, tapi lo harus bisa bagaimana lo tumbuhin ide-ide dan gagasan lo buat menginfluence seluruh follower lo. Karena follower itu berbeda-beda loh, berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda pandangan. Lo keren enggaknya mereka yang nilai, konten lu bagus enggaknya mereka yang nilai. Jadi buatlah mereka cinta, sayang, dan betah untuk nonton konten lu, sehingga konten lu menghasilkan viewer banyak. Dan assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rambo Banten sudah hadir. Sungguh segmen yang berbeda dan inspiratif. Terima kasih Pak Iksan. Atur nuhun, salam kreatif.